Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menutup usia, berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kita semua demi menjemput cita-citanya yang paling agung, bersua dengan cinta sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dimakamkan setelah asar pada hari itu juga di komplek pemakaman Pondok Pesantren Sabilul Asar. Ya, itulah kiai kami, orang tua kami, sosok yang lengkap di mata kami, seorang tokoh yang memiliki karisma dan berwibawa serta disegani kalangan umara, agniya bahkan ulama. Tetapi beliau juga dengan mudahnya menjelma menjadi teman, sahabat dan orang tua bagi para santri dan kaum awamnya. Berpenampilan parlente saat bertemu dengan orang-orang besar, tapi tiba-tiba mendadak berpenampilan deso dalam kebanyakan aktivitas kesehariannya. Sosok yang tegas dan kuat memegang prinsip, tapi seluruh isi dadanya berisi rahmah dan kasih sayang terhadap umat. Gagah, tegas dan tampan dohirnya, tapi gampang sekali menetes air matanya. Sangat menggetarkan hati kata-katanya, tapi tiada satupun yang tak merindukan tawa dan senyum ramahnya. Sosok ulama yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Allah dan umat Rasulullah. Selamat jalan kiai kami, penuntun jiwa kami, guru kami, orang tua kami. Kau kini telah berbahagia bersanding bersama guru-gurumu dan kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesanmu akan selalu kami ingat, ilmumu akan selalu abadi dalam diri kami, senyum tawamu akan selalu kami rindukan, dan api perjuanganmu akan selalu kami kobarkan. Semoga kami bisa kembali bersamamu, bersimpuh di depanmu di surganya nanti. Ya, yang bayar bagus. Dari MC Gus, MC Gus, bagus. Dari MC ya. MC Gus, ke kanan Gus, MC Gus. Nah itu nah, zoom lah. Nah itu lah, zoom. Kita tegak aja, yang Gus itu ke, nah kita tegak deh. Nah itu lah, tegak tuh, bagus. Bagus. Sayang Gus. Kita main sayang Gus. Oke, ya tegak deh. Semua yang bagus. Bagus masuk. Sayang Gus. Hadirin wal hadirat undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi penayangan video singkat perjalanan hidup dan manaqib al-maghfurlah Romo Yai Kiai Haji Muhammad Mudaris SM. Mudah-mudahan dengan video tadi menambahkan rasa kecintaan kita kepada beliau, dan kita dapat mencontoh kehidupan dan akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat undangan rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali STHI. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bumper. Gus, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak,
ibu-ibu hadirin wal hadirat tamu undangan yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita ta'alimi, kita taati guru kita Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta. Maka Allah bituri hayati, semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah umur panjang, fisihah wal afiyah, zahiran wa batinan. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah Mbah Kiai Haji Ali Masyadi dari Mojosari, Mojokerto. Mata Allah bituri hayati, semoga beliau diberikan oleh Allah umur panjang, fisihah wal afiyah. Yang saya muliakan, saya ta'zimi Al Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid dari Palembang. Alhamdulillah beliau rawuh, ahlan wa sahlan ya Habib. Semoga dengan kehadiran beliau Sabil Hasanah semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami muliakan Habib Rusdi bin Hasan Al-Kaf. Alhamdulillah juga beliau hadir di tengah-tengah kita. Para kiai, para alim, para ulama, tampak ada sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mal'an Abdullah, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mardi Abdullah, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Dimyati Hamzah, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kaharudin Aziz, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Rosidin Hasan MPDI. Juga hadir di tengah-tengah kita Sekretaris Jenderal Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah Bapak Dr. Kiai Haji Masyudi MAG. Beliau ini alhamdulillah berkenan hadir. Juga ada mudir sadis kalau nggak salah Bapak Kiai Haji Aman Subagio duduk di belakang, mohon maaf Kiai. Juga para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan. Mudir pesantren yang ada di Kota Palembang, ada Kiai Haji Ahmad Idris Kailani, Buya Syafiq Hidayatullah, ada Kiai Nur Salim Habibi, dan para kiai-kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga hadir di tengah-tengah kita mewakili pejabat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Sunato MSI. Juga hadir Bapak Kapolres Banyuasin. Terima kasih Pak Kapolres sudah dibantu dalam proses lancarnya lalu lintas dan sebagainya. Akan Kemenang Kota Palembang, juga para asatidz, para ustadz yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, ini alumni kita, Ketua IKASA ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, para wali santri, para jiron tetangga, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan mulai dari kabupaten, kecamatan, desa yang tidak bisa kami sebutkan, para santri putra, santri putri, para muhibbin, para pecinta Habib Jindan, para pecinta Romo Kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan begitu besar anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita bisa duduk bersama di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, majelis bersama para alim ulama, majelis untuk kita sama-sama mengambil nasihat dan ibrah dari ulama yang hari ini kita hauli, dan juga yang merupakan guru kita, yang merupakan contoh kita. Semoga dengan niatan hadir kita yang ikhlas, Allah limpahkan barokah, Allah limpahkan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, wabil khusus kepada guru kami
Habib Jindan bin Novel bin Jindan, guru kami Simbah Kiai Haji Mas Adi dari Mojosari, yang sudah tersorawuh di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Dengan kehadiran beliau, semoga Sabilul Hasanah ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para kiai, para habaib, para ulama, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena dengan hadirnya beliau-beliau semua, majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah semuanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf kepada para tamu undangan, para hadirin wal hadirat sekalian, apabila dari kami menyambut, dari kami menempatkan mungkin banyak kekurangan, ketidakpasan, kami mohon maaf. Yang harusnya ada duduk di atas panggung, mungkin ada yang di tengah-tengah santri, di tengah-tengah wali santri sekalian, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang harusnya di depan, kami tempatkan di belakang, kami juga mohon maaf. Tapi tidak lain tidak bukan, ini merupakan sebuah ketidaksengajaan, bukan sesuatu yang disengaja. Semoga dimaklumi dan Allah mengampuni kita semua. Kemudian yang ketiga, kami mewakili daripada panitia sekalian, tidak bisa berkata apa-apa, hanya rasa syukur, rasa bahagia di peringatan yang keempat daripada haul guru kami, haul orang tua kami, haul tauladan kami, yaitu orang tua kami dan juga yang memberi contoh kepada kami, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa hadir. Bahkan mohon maaf, saya dapat laporan dari panitia, mungkin ada yang tidak dapat konsumsi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya kan. Tetapi kami iringi dengan doa, semoga langkah demi langkah daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadir di tempat ini, hadir di pesantren ini, setiap langkah dicatat sebagai amal kebaikan, diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon nasihat daripada guru kami Habib Jindan bin Novel Jindan dalam kesempatan malam hari ini, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dan mengambil hikmah daripada nasihat-nasihat beliau. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah senantiasa mohon ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joki masuk. Bagus. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi Sumatera Selatan, kepada Bapak Dr. Andes Haji Sunarto MSI. Pada beliau kami haturkan. Masih bagus ini cahaya. Cahayanya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Al-Mukarram Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, jauh-jauh dari Jakarta. Yang saya hormati bunda kami, pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Haja Siti Nurjanah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Gus Sarif, dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Wakil Rais Am Jamiah Thariqah Al-Mutabaroh An-Nadiyah Romo K. Haji Ali Mas Adi, Sekretaris Jenderal Jamiah Thariqah Al-Mutabaroh An-Nadiyah
Tarbiyah Dr. Kiai Haji Masyhudi, Magister Agama. Para alim ulama Ceri Pandai, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Ada Al-Mukarram, ini Malam Abdullah, para Habib, banyak sekali, wakil Kapolres, wakil Bupati. Mengingat waktu, izinkan pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita senantiasa para santri, para wali santri, para jiron tetangga sekitar pesantren yang insyaallah merupakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita senantiasa memanjatkan rasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya pada kesempatan pada berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati Maghfirah Kiai Haji Mudaris SM. Beliau adalah guru saya juga. 18 tahun yang lalu kami dibimbing haji beliau, dan kami selalu bersama beliau, dan kami senantiasa menjadi murid beliau. Salat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat dan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan berbahagia ini saya mewakili pejabat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ellen Setiadi SE, SH, MSE. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, mengingat beliau sedang bertugas di Jakarta, sehingga beliau memutuskan saya untuk menghadiri acara pada kesempatan berbahagia ini. Beliau sudah niat akan hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena ada undangan dari Bapak Menteri, beliau mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi acara pada kesempatan berbahagia ini. Salam dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerabat dan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan berbahagia ini apa yang disampaikan daripada Gus Arif tadi maupun sejarah yang telah kita lihat tadi, bahwa Al-Mukarram, Al-Marhum, Al-Maghfurah tadi, Mudaris SM ini sudah banyak berbuat bagi Sumatera Selatan, dan tentunya bagi saya pribadi sendiri juga yang termasuk muridnya. Ini perlu kita teladani. Beliau seorang sosok, baik seorang ayah, seorang pimpinan agama, pimpinan pondok pesantren, dan ada di tengah-tengah masyarakat yang selalu mengayomi, selalu membimbing. Mudah-mudahan menjadikan suatu pelajaran bagi kita untuk kita contoh, untuk kita teladani, sehingga mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau senantiasa masih selalu bersama kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan selama hidup menjadikan suatu ladang amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beliau bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini, pejabat Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan ucapan selamat pada pimpinan pondok pesantren Sabilul Hasan yang telah menginisiasi, yang telah melaksanakan kegiatan ini. Merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, kegiatan yang langka, apalagi mendatangkan tamu-tamu yang jauh dari Jakarta. Ini merupakan suatu prestasi dan kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat bagi kita, akan kita ambil apa hikmah yang akan disampaikan Al-Mukarram Jidan nanti, Al-Bin Jidan, yang selama ini kita dengarkan baik di TV maupun di layar YouTube dan sebagainya. Sekarang ada di tengah-tengah kita. Mari kita simak, kita dengarkan. Mudah-mudahan akan bermanfaat kita semua. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mohon maaf mengingat waktu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat Gus Arif dan seluruh jajaran pondok pesantren Sabilul Hasanah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti kita, Mau'izatul Hasanah Hikmah Haul, yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh Habibina Al-Habib Jindan bin Nobel bin Salim bin Jindan. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini bersama-sama kita berkumpul di dalam acara yang agung. Kita berzikir kepada Allah, tilawatul Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling berkumpul bersilaturahmi dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para masyayikh, dengan para habaib, dengan para santri ahli ilmu. Semuanya kita lakukan dalam rangka haul yang keempat almarhum al-maghfurlah Ki Haji Mudarris. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan kita doakan insyaAllah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah makin berkah, makin maju, makin manfaat untuk masyarakat yang luas ya rabbal alamin. Tadi saya berbincang dengan Kiai Haji Ali Mas'adi. Beliau secara khusus meminta sebelum saya memulai nasihat ini untuk menyampaikan kepada para hadirin, wabil khusus segenap keluarga besar Kiai Haji Mudarris dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan kepada para hadirin dan para hadirat al-hadits al-musalsal bil awaliyah, yang merupakan kebiasaan para ahlul ilm, yang mana dengan sanad yang kita dapat dari walidina Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan wa ammatina, dan juga dari masyayikhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh an akhihi Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana mereka meriwayatkan juga sebagaimana kami mendengar dari Syekhina Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang mana juga mereka meriwayatkan semuanya kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dengan sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perawi hadis tersebut mereka mengatakan ini adalah hadis pertama yang kami dengar dari guru kami. Gurunya pun juga bilang ini yang pertama kami dengar dari guru kami. Sampai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang dirahmati oleh Rahman tabaraka wa ta'ala, yang Maha Penyayang. Rahmati, sayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerajaannya di langit, dan Allah Ta'ala jadikan semua makhluk-makhluk yang ada di langit sayang kepada kalian. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana uhaddithukum bi hadzal hadits wa ujizukum fi dzalik ijazah 'amma mutlaqah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan bahwasanya ilmu merupakan rahim, tali penghubung antara para pemiliknya, sehingga kita duduk di sini, di antara kita banyak yang baru pertama kali berjumpa, baru pertama kali duduk bareng, tapi
Tapi nggak taunya kita terhubung sudah lama melalui guru-guru kita, melalui jalur para ulama terkoneksi di dalam sebuah jaringan sanad yang merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad min khususiyati hadil ummah. Sanad atau rangkaian keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, maka niscaya seseorang akan berbicara seenaknya. Akan tetapi sebagaimana dikatakan bahwasanya inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudh dinah. Ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Dan alhamdulillah bahwasanya para ulama ahli sunnah wal jamaah sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, bahkan yang ada di negeri kita ini, mereka adalah orang-orang yang perhatian dengan sanad tersebut, sehingga mereka menimba ilmu yang bersanad, yang bersambung melalui sumbernya yang jelas sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara para ulama yang perhatian dengan perkara sanad ini, banyak di antara masyayikh min al-Jad al-Habib Salim bin Jindan, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, yang merupakan juga salah seorang guru dari Kiai Mudarris, dan juga yang perhatian dengan masalah sanad yang di zaman sekarang ini, seperti Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, dan juga al-marhum al-maghfurlah Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, para syuyukhuna, para ulama yang ada di zaman ini, senantiasa mereka perhatian dengan permasalahan sanad keilmuan tersebut. Dan Syekh Al-Habib Umar mengatakan bahwasanya perhatian sanad keilmuan bukan cuma di dalam nusus, akan tetapi fi fahmin nusus, di dalam pemahaman terhadap nas-nas yang ada. Jadi bukan cuma kitabnya yang bersanad, bukan cuma ilmunya yang bersanad, fahamnya pun juga bersanad, pemahamannya itu juga bersanad. Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan tentang pemahaman yang bersanad tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran Rasulullah bersabda di dalam hadis, man takallama fil Quran bighairi ilm, dalam riwayat bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu atau menafsirkan Al-Quran hanya menurut pendapat pribadinya, maka bersiaplah untuk duduk di singgasananya di dalam api neraka. Wa hadzal hadits al-Jad al-Habib Salim bin Jindan dalam hadis al-musalsal bi masjid turab. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan hadis ini falyatabawa maq'adahu minan nar, beliau sambil mengusap ke tanah yang ada di hadapannya, bersiap untuk duduk di dalam singgasana yang di api neraka. Waliyadillah min dzalik. Nah, karenanya itu sanad tersebut penting. Hingga para masyayikh, para ulama yang terdahulu, mereka selalu berpesan kepada kita, kalau menuntut ilmu tersebut harus punya syekh, harus punya guru. Makanya kita dapati di antara para ulama punya banyak guru. Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, gurunya sangat banyak. Subhanallah. Tidaklah beliau mendengar keberadaan seorang alim, keberadaan para ulama, terutama yang datang ke Mekah, melainkan beliau datang dan mengambil ijazah dari mereka, hingga beliau disebut bahwasanya beliau adalah musnad di dunia, memiliki sanad kepada seluruh para ulama yang ada di dunia. Wal-Jad al-Habib Salim bin Jindan, beliau memiliki lebih dari 300 guru. Begitu juga Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, wa Syekh Syuyukhina al-Imam Sayyid Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, begitu juga Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, begitu juga di antara para ulama yang memiliki banyak guru. Kemarin kita baca di Manaqib, beberapa para ulama ada yang memiliki sampai 600 guru. Kita terkagum-kagum punya guru 600 orang. Kemudian kita baca di Manaqibnya tabi'in, di antara mereka yang memiliki guru sampai 2000 guru.
Ada lagi di antara mereka yang memiliki 4.000 guru. Sebagaimana disebutkan di dalam manaqib mereka para tabi'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Sebab la budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli nufus az-zakiyati. Seseorang itu harus memiliki guru. Sampai dikatakan man ta'allama bi ghairi syaikh fa yahubu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Makanya guru kita Kiai Mudarris memiliki banyak guru, belajar di banyak pondok pesantren, berguru kepada banyak ulama, dan ini berlalu mulai dari masa kecil beliau, masa muda beliau, sampai beliau sudah sepuh, tetap menimba ilmu, berguru, mendengar keberadaan ulama, beliau datang dan menyambung terkoneksi dengan ulama tersebut, bahkan kepada yang lebih muda dari beliau, tidak sungkan-sungkan untuk mengambil ilmu dan terkoneksi, terhubung melalui mereka kepada para ulama-ulama radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Ini adalah contoh dan teladan bagi kita sekalian. Dan disebutkan bahwasanya keberadaan daripada syuyukh tersebut demikian penting sehingga man kana syaikhu kitabuh faqad akthar min shawabih. Barang siapa yang gurunya adalah kitab, hanya berguru kepada kitab tanpa mentor pendamping, maka gurunya dia adalah syaitan. Yang menjadi pembisiknya adalah syaitan. Melihat bila kendali. Salah seorang guru kami, Habib Bakar bin Ali Al-Masyhur, yang mana beliau meninggal beberapa tahun yang lalu juga, 2 tahun yang lalu beliau wafat di akhir bulan Dzulhijjah, 28 Dzulhijjah 2 tahun yang lalu. Itu beliau pernah berucap, man kana syaikhu syariquh kathura khabituh. Man kana syaikhu syariquh kathura khabituh. Barang siapa yang berguru kepada kaset, dulu kan kaset ya, belum banyak dari YouTube atau internet. Barang siapa yang berguru kepada kaset, maka kaset itu terkadang rentan, bisa kusut. Barang siapa yang gurunya kaset, maka ilmunya kusut. Waliyadillah min dzalik. Tapi kita al-ilmu ada yutalaqqa an sudur rijal, didapat dengan talaqi kepada para ulama, kepada para masyayikh. Di antara mereka yang melakukan perjalanan sebulan, 2 bulan untuk menimba satu hadis dan mengumpulkan ilmu dari para ulama, dari para masyayikh, dan mereka mendapatkan kelezatan di dalam pencarian mereka terhadap ilmu tersebut. Ketika terkoneksi dengan para ulama, dengan para masyayikh tersebut, maka otomatis mereka terkoneksi, terhubung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Problem yang terjadi di tengah-tengah umat, terutama di zaman sekarang ini, bahkan dari zaman dulu, yang membawa madarat dan juga kehancuran di tengah-tengah umat diakibatkan antara 2 hal. Antara tidak belajar agama atau salah ngaji, salah guru, salah belajar agama. Tuntut ilmu. Fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi guburu. Ma tablughul ada min jahil ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Waliyadillah min dzalik. Nah, karenanya itu kebodohan itu yang membuat seseorang menjadi rusak hidupnya, dunia dan akhirat. Jadi Nabi Muhammad bin Idris Syafi'i beliau mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Mau dunia harus pakai ilmu, mau akhirat harus pakai ilmu, mau dua-duanya harus pakai ilmu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man lam yatakhaddah fi dinina fala yabi' fi suqina. Barang siapa yang tidak mengerti tentang perkara agama kita, maka jangan dia bertransaksi di dalam pasarnya kita. Barang siapa yang tidak mengerti tentang masalah muamalat yang dibenarkan dalam agama Islam, dia tidak belajar tentang masalah itu, maka jangan dia bertransaksi di pasarnya kaum muslimin
tertebak akan mengkontaminasi pasarnya kaum muslimin dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar tuntut ilmu. Sehingga dikatakan bahwasanya al-ilmu asna sa'il amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Imam Ibn Ruslan Sahibuz Zubair mengatakan ilmu adalah amalan yang paling afdal, dan ilmu adalah tanda keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut pemahaman di dalam agama, ngerti, paham akan agama. Maka ulama bilang hada mantubul hadis, ini adalah nas daripada hadis. Apabila Allah ingin memberikan keberuntungan kepada hamba, dijadikan hamba itu paham, mengerti agama. Wa mafhumuh, betul syuyukhuna, pemahaman dari hadis ini adalah apabila Allah tidak ingin memberikan keberuntungan kepada hambanya atau ingin membuat hambanya sial, dibiarkan hamba tersebut di dalam kebodohan, tidak paham, tidak mengerti akan ilmu agama. Nah, karenanya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innama bu'ithu mu'allima, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai mu'allim untuk mengajarkan ilmu ini. Dan Rasulullah mengajarkan ilmu satu paket, ilmu bukan cuma konsep dan teorinya saja, akan tetapi juga intisari dan buah dari ilmu tersebut itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang ilmu tamimah makarimal akhlak, yang merupakan buah daripada ilmu. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan makarimal akhlak, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling alim. Sehingga dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna a'lamakum billah wa arghakum bihi ana, sesungguhnya yang paling berilmu di antara kalian, yang paling berilmu di antara kalian, yang paling berilmu dan yang paling bertakwa kepada Allah adalah saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang memotivasi para sahabat, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, cara kalian beribadah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan ilmunya Rasulullah bukan cuma didengar, tetapi dilihat. Kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebab ilmu bukan cuma didengar, ilmu juga dilihat. Ilmu juga dilihat. Sehingga dulu para guru-guru kita senantiasa mereka mengingatkan kepada kita kalau kita mau belajar, menuntut ilmu kepada para ulama, mereka mengingatkan, man la yanfa'u lahzuh la yanfa'u lafzuh. Apabila orang yang kamu tidak bisa menimba ilmu dengan melihat orang tersebut tidak bertambah ilmu, jangan harap kata-katanya bisa menambah ilmu. Barang siapa kamu tidak bisa memetik dari seorang guru, nggak bisa memetik ilmu dengan melihat guru tersebut, kamu nggak bisa memetik ilmu. Jangan harap kamu bisa mengambil ilmu dari kata-katanya. Di dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang disijin di penjara bersama Sayyidina Yusuf, mereka bilang, nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Beritakan kepada kami takwil daripada ilmu tersebut, kami melihat engkau tergolong dari orang al-muhsinin, orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Subhanallah. Sehingga seperti inilah para ulama, ilmunya ditimba bukan cuma dari ucapannya, tetapi bahkan dengan melihat dan menatap mereka. Alhamdulillah, di antara anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita banyak berjumpa dengan para masyayikh, banyak berjumpa dengan para kiai, banyak berjumpa dengan para ulama yang keadaan mereka, kita bisa memetik ilmu dari keadaan mereka sebelum mendengar ucapan mereka. Bahkan kalau mau dihitung ucapannya sedikit, tetapi kita banyak belajar
dari akhlaknya, dari sifatnya, dari tawadhu'nya. Hadza huwal ilm. Ini adalah ilmu. Disebutkan tentang Imam Abdullah bin Mas'ud Sahibul Quran. Imam Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahib istiwa, kata beliau ya kami cak tadinya bicara dari dia tidak wasahibus sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dipercayakan untuk berkhidmat mengurus kendalinya Nabi Muhammad. Bahkan juga beliau yang selalu mengumpulkan siwak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah seorang sahabat yang paling mengerti Al-Quran. Dan beliau juga sahibul tuhur yang menyiapkan air untuk Rasulullah berwudu dan bersuci. Dan beliau sahibul sirri Rasulullah yang dipercayakan oleh Rasulullah, artinya Rasulullah sungkan untuk membicarakan hal yang privat, hal yang urusan keluarga atau urusan yang rahasia. Rasulullah suka untuk berbicara di hadapan Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh para sahabat yang lain dan para tabi'in, mereka para sahabat bilang bahwasanya agrabun nas hadiyan wasanta bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling mirip, yang paling dekat pembawaannya, penampilannya, sikapnya, gerak-geriknya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti kita menyaksikan dari para guru-guru kita yang di dalam keseharian mereka, dalam pengamalan mereka, dalam amalnya menunjukkan ilmu yang sangat banyak. Di antaranya adalah Syekhna Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadili yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah, tidak sholat tapi melainkan berjamaah, nggak pernah ninggalkan qiyamul lail, nggak pernah ninggalkan sholat jamaah. Dengan ilmu yang sangat luas, baca wiridnya pun juga banyak. Itu kalau baca wirid, masya Allah, zikirnya beliau, wiridnya beliau sangat banyak, amalannya beliau. Lain lagi, hausnya beliau akan ilmu sangat luar biasa. Itu beliau ada satu kali, ada Syekh Umar Haddad saat berkunjung ke Rubat Karim, menyaksikan maktabah yang ada di sana, maka beliau bertanya melihat maktabah perpustakaan yang demikian besar, bertanya kepada Hasan Syafii, bilang, ya Habib, kamu sudah baca kitab ini semuanya? Maka dijawab, ini bukan pertanyaan. Dan kamu kalau mau bertanya, bukan bertanya kepada saya, sudah kamu baca ini kitab? Kitabnya memang banyak, tapi ditanya sudah kamu baca semuanya, itu bukan pertanyaan. Tapi kalau kamu mau bertanya, apakah kau sudah hafal kitab-kitab ini? Itu baru pertanyaan yang benar. Apakah kau hafal kitab-kitab ini? Ini baru adalah pertanyaan yang benar. Masya Allah, semangat yang sangat luar biasa dari mereka. Beliau Syekh Habib Salim Syadili ini, itu beliau sampai ketika udah sepuh, itu kamarnya itu di lantai atas. Itu kalau jalan tuh beliau perlahan-lahan, kadang tuh di tengah-tengah tangga ada sedikit kotak, ditaruh kursi di situ, beliau duduk sejenak beristirahat, meredakan nafasnya kalau mau naik ke lantai atas. Nah itu di situ ada jendela, dia taruh kitab di situ. Dan dia sambil istirahat, dia duduk untuk mengatur nafas, dia buka kitab, baca beberapa lembar, nafasnya kembali normal, lanjut lagi, naik ke lantai atas, itu baca beberapa lembar kitab. Itu yang dia hatamkan di tengah anak tangga itu sudah puluhan kitab. Yang dia hatamkan di tengah anak tangga, radhiyallahu anhu, haus akan ilmu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling alim dan orang yang paling haus akan ilmu. Beliau diwahyukan oleh Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma, katakanlah ya Allah tambahkan saya ilmu. Dan Nabi menyatakan di dalam hadis sahih, kullu yawmin la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Setiap hari kalau saya tidak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut enggak membawa berkah buat saya. Tiap hari harus nambah ilmu.
Kita semuanya tahu kisahnya Nabi Musa. Waktu ditanya oleh umatnya Bani Israel. Jadi Bani Israel kurang ajarnya bukan baru sekarang. Dari zaman dulu juga mereka udah kurang ajar pada Nabi Musa. Atau Musa. Mereka itu betul-betul Nabi Musa diganggu dengan gangguan yang sangat besar oleh Bani Israel dari dulu. Dan bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Tiap kali ada satu nabi diutus nggak cocok, bunuh. Nunggu nabi yang lain, kalau nggak cocok, bunuh lagi. Dan begitu, bukan cuma satu, bukan dua. Banyak nabi-nabi yang dibunuh, nabi mereka sendiri dibunuh. Apalagi orang lain, apalagi muslimin. Acara apa nih? Sultan gadis apa ya? Mereka di antara kekurangan ajaran mereka kepada Nabi Musa, bagaimana Nabi Bukhari, saat Nabi Musa sedang berdakwah menasihati kaumnya, maka mereka bilang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, hal ala wajhil ard a'lam minka?" Di muka bumi ini ada gak yang lebih alim dari kamu? Ini kan pertanyaan gak sopan kepada guru, apalagi kepada seorang nabi. Ada gak yang lebih alim dari kamu? Maka Nabi Musa menjawab jawaban tersebut, menjawab pertanyaan itu berdasarkan apa yang beliau ketahui. Tahu saya lah, setahu saya di muka bumi ini nggak ada yang lebih alim dari saya. Tahu saya Nabi Musa. Kemudian Allah Taala wahyukan kepada Nabi Musa, "Bala ya Musa, bal abdan khadir." Ada yang lebih alim dari engkau, hamba kami yang bernama Khadir. Maka Nabi Musa meminta untuk jumpa dengan Sayyidina Khadir. Dengar ada yang lebih alim dari Sayyidina Khadir, Nabi Musa akan iri, bukan hasud, tapi justru beliau ingin berjumpa, ingin tahu sosok Sayyidina Khadir, ingin jumpa dengan Sayyidina Khadir, dan ingin menimba ilmu dari Sayyidina Khadir. Hingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Idqala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba." Saya nggak mau berhenti berjalan sampai saya tiba di tempat yang diperintahkan, yang dijanjikan oleh Allah untuk berjumpa dengan Khadir. Saya nggak mau berhenti menempuh perjalanan sampai tiba ke tujuan, walaupun saya harus menempuh bertahun-tahun, walaupun harus menempuh bertahun-tahun, saya nggak mau berhenti. Dan Nabi Musa dalam pencariannya nggak merasa letih, nggak merasa penat, hingga ketika mereka melewati tempat yang dijanjikan, udah kelewatan, baru Musa merasa letih. Berkata kepada pendampingnya, asistennya, muridnya, "Atina bada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Siapkan, hidangkan makan siang kita, makanan kita sudah penat. Karena Musa layak qabla dzalik. Musa sebelumnya tidak merasa letih, tapi begitu sudah kelewatan baru merasa letih. Tetapi selama dalam perintah, dalam ibadah, dalam pencarian yang benar, nggak merasa letih. Begitu sudah kelewatan baru beliau merasa letih. Maka saat itulah mereka menemukan keajaiban hingga sampai berjumpa dengan Sayyidina Khadir. Kembali lagi ke tempat yang dijanjikan dan menemukan Sayyidina Khadir dalam keadaan musajja, berbaring sambil menutup badannya itu dengan sorbannya dia, berselimut sampai ke kepala. Kemudian Nabi Musa memberi salam kepada Sayyidina Khadir, maka Sayyidina Khadir menjawab salam dan bertanya, "Anna fi hadhil ardh salam?" Saya heran di kampung ini, di negeri ini ada salam. Artinya saat itu agamanya Allah belum menyebar kemana-mana. Sayyidina Khadir jauh daripada lingkungan yang mengenal Islam, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu dengar ada orang ngasih salam. Nah, ini salam, kok bisa ada salam di negeri ini? Sesuatu yang aneh. Dia bilang, "Siapa kamu?" Dia bilang, "Ana Musa, Musa Bani Israel." "Kamu Musanya Bani Israel?" Dia bilang, "Na'am, saya Musanya Bani Israel." Subhanallah. Hingga akhirnya Sayyidina Musa saat meminta kepada Sayyidina Khadir, lihat adabnya seseorang yang ingin menuntut ilmu. Nabi Musa bilang kepada Sayyidina Khadir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Bolehkah aku ikut kepada engkau agar kiranya ada ilmu yang bisa engkau ajarkan kepada saya? Mau mengikuti Sayyidina Khadir. Subhanallah.
hingga akhirnya berlalulah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Nabi Musa lebih afdal dari Sayyidina Khadir. Sayyidina Khadir bilang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni ala ilmin." Saya berada di dalam satu ilmu yang diajarkan Allah yang kamu nggak tahu. Dan kamu diberikan oleh Allah suatu ilmu yang saya nggak punya. Kata Sayyidina Khadir kepada Sayyidina Musa. Kemudian juga tatkala mereka di perahu melihat seekor burung itu memasukkan paruhnya ke lautan, meminum dari air yang ada di laut. Kemudian Sayyidina Khadir bilang kepada Sayyidina Musa, "Ya Musa, ilmu yang kamu punya, ilmu yang saya punya nggak mengurangi dari ilmunya Allah, melainkan seperti burung ini mengambil dari lautan. Burung itu saat minum dari lautan, lautnya berkurang nggak? Nggak berkurang. Atau jadi surut? Nggak jadi surut. Nah, ilmunya kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dua ulama mengatakan, ada yang bilang kalau Sayyidina Khadir adalah seorang nabi. Tetapi banyak di antara para ulama jumhur mengatakan kalau Sayyidina Khadir adalah seorang wali. Subhanallah, seorang wali. Jadi kalau dia seorang nabi, ya luar biasa memang, pantas. Tapi dia seorang wali, itu justru mengagumkan. Seorang Nabi Musa ingin menuntut ilmu kepada Sayyidina Khadir, yang kata banyak ulama kalau dia adalah seorang wali. Sampai dikatakan bahwasanya Jibril muallimul anbiya, malaikat Jibril adalah guru atau mentornya para nabi-nabi. Wa Khadir muallimul awliya, adapun Sayyidina Khadir adalah guru dan mentornya para wali-wali. Khadir adalah mentornya para wali-wali, kama katakan al-ulama Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Ta'ala bihi hayat insyaallah. Wa hakada Sayyidina Khadir, ukilana Sayyidina Khadir, beliau menduduki derajat di atasnya para wali-wali, di bawahnya para nabi-nabi. Subhanallah, anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian luas. Kalau mau dilihat bahwasanya ilmunya semua manusia, ilmunya semua ulama dibandingkan ilmunya seorang arif billah, maka ilmunya manusia bagaikan satu tetes dan ilmunya seorang arif billah bagaikan lautan. Kemudian ilmunya semua kaum arifin dan semua manusia disatukan, mau dibandingkan dengan ilmunya seorang nabi minal anbiya, ilmu semua manusia itu, ilmu semua makhluk bagaikan satu tetes, dan ilmunya nabi bagaikan lautan. Ilmu semua para nabi-nabi mau dibandingkan ilmunya seorang rasul, ilmu mereka dan ilmu semua manusia bagaikan satu tetes, dan ilmunya satu orang rasul bagaikan lautan. Ilmu semua para rasul dan para nabi-nabi dan semua manusia dibandingkan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu mereka bagaikan satu tetes, ilmunya Nabi Muhammad bagaikan lautan. Dan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmunya semua makhluk dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, itu ilmu mereka bagaikan satu tetes di hadapan lautan. Itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bahkan al-Imam Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau adalah bab Madinatul Ilm, pintu dari kota ilmu. Kota ilmu Nabi Muhammad, pintunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib beliau bilang, seandainya saya ingin berbicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, ingin bicara tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim, niscaya saya akan penuhi bukan satu buku, bukan 70 buku. Beliau bilang saya akan penuhi 70 unta dengan kitab. 70 unta dipenuhi dengan kitab-kitab, semuanya adalah penafsiran Imam Ali bin Abi Thalib dari makna satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau saya mau bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, saya akan penuhi 70 unta dengan kitab ilmu semuanya. Kata beliau, subhanallah,
Sebab mereka para ulama diberikan ilmu yang sangat luas, terutama ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu ilmu ini adalah sebaik-baiknya kesimpulan. Kita dapat di Kiai Almarhum Al-Maghfurullah Kiai Mudaris sejak kecilnya haus akan ilmu, sampai masa tuanya tetap haus akan ilmu. Ini betul yang kita dapati dari guru-guru kita, dari para masyaikh. Ada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, orang yang sangat haus akan ilmu, selalu membaca. Itu sampai ayah saya itu kalau datang ke Mekah, oleh-olehnya buat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki adalah kitab dari kakek kami Al-Jad Al-Salim bin Hamid Jindan yang merupakan guru Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Begitu juga Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu ayah saya kalau datang berziarah kepada beliau, oleh-olehnya adalah kitab dari Al-Jad Al-Salim bin Hamid Jindan. Sebab mereka itu adalah orang yang haus akan ilmu. Kakek kami Al-Jad Al-Salim bin Hamid Jindan waktu itu pergi ke Mekah, Madinah, itu dalam perjalanan panjang beliau ada beberapa hartawan sampai memberikan kepada beliau cek kosong, silakan Habib isi dengan berapapun juga yang kau mau apa aja boleh silakan. Dia tak mau itu semua, yang diinginkan cuma kita. Sampai itu ketika pulang balik ke tanah air ke Indonesia, itu dia bawa kitab bukan satu bungkus, bukan dua bungkus, bukan satu karton, bukan dua karton. Itu satu kapal itu ada beberapa kontainer, ada puluhan peti isinya kitab semua yang dia bawa dari Timur Tengah, dari perjalanan beliau. Satu kapal isinya kitab. Sampai waktu itu mau masuk ke Indonesia pun juga sulit di masa tersebut, hingga perlu melobi beberapa menteri hingga kitab tersebut lolos untuk masuk ke Indonesia. Yang paling mereka sukai adalah kitab, adalah ilmu, orang yang sangat haus akan ilmu. Itu disebutkan di dalam hadis, man mata wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka antara dia dengan para nabi-nabi hanya selisih satu derajat saja. Sehingga para ulama, mereka itu sampai ketika umur hidupnya gemar membaca kitab atau dibacakan kitab, diperdengarkan kitab ke hadapan mereka, hingga sampai akhir hayatnya, meninggalnya pun juga sedang dibacakan kitab di hadapan mereka, atau bahkan di antara mereka ketika sudah berasa meninggal, bawa sini kitabnya, taruh di atas dada saya, dia baca kitab tersebut. Di antara para guru-guru kami yang meninggalnya sedang membaca kitab, sedang menuntut ilmu, padahal dia seorang ulama besar, Syekhna Sayyid Sa'ad Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Aidarus, yang meninggal dunia, kitab Ihya Ulumuddin berada di pelukannya. Kitab Ihya Ulumuddin berada di pelukannya saat beliau meninggal dunia. Begitu juga Syekhna Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hattas yang meninggal beberapa tahun yang lalu dalam usia hampir 100 tahun. Itu beliau meninggal dunia itu dalam keadaan sedang dibacakan kitab, mengkaji kitab. Beliau baru saja terima di malam beliau wafat itu, dibawakan kitab Fatawa Majmu' Fatawa Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, kumpulan fatwa-fatwa ayahnya Habib Umar, Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Waktu itu yang membawakan guru kami, kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur bin Hafidh. Dibawakan kitab tersebut, beliau bilang kita mesti baca ini kitab, mulai besok kita baca ini kitab. Itu dibacakan itu kitab beberapa halaman, begitu sampai itu di malam itu atau di pagi hari yang beliau meninggal dunia dalam keadaan yang demikian. Radhiyallahu anhu wa arda. Mereka adalah orang yang haus akan ilmu. Sebab bagi mereka hal yang paling lezat adalah ilmu itu. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya waktu beliau menikah, saat beliau menikah, Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya waktu beliau menikah diantar oleh pamannya sampai masuk ke kamar pengantin. Waktu mau masuk ke kamar pengantin,
setelah prosesi pernikahan, waktu mau masuk kamar pengantin, tahu-tahu paman ini memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Sebuah buku, sebuah kitab. Ini ada kitab yang unik. Dimasukkan ke dalam kamar, udah. Ini sebagai hadiah pengantin. Subhanallah. Sampai pagi harinya, ada Habib dari malam dia buka itu kitab, baca 1 lembar. Ini pengantin nunggu di ranjang, mempelai wanita. Baca 1 lembar, lanjut 2 lembar, 3 lembar, nggak berasa sampai subuh dia masih sibuk sama kitabnya. Melupakan mempelai wanita. Haus akan ilmu. Bahkan di antara para ulama, para aulia wassalihin, itu dia tertarik untuk menikahi salah seorang wanita salihah. Kebetulan sepupunya dia. Hingga akhirnya sampai dia bernazar, kalau saya berhasil menikah dengan wanita tersebut, saya nazar di malam pengantin saya akan membaca kitab Syifa di Gabriel. Saya akan membaca kitab tersebut di malam pengantin sampai hatam. Itu malam pengantin dia baca kitab tersebut, istrinya yang megangin lilin sampai subuh. Saking hausnya akan ilmu. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Bahkan di antara para ulama yang istrinya itu sampai cemburu kepada kitab. Bukan cemburu kepada siapa-siapa, cemburu kepada kitab yang dibaca oleh suaminya. Sampai di antara para ulama yang punya istri terlalu pencemburu, itu kitabnya dia itu dibakar oleh istrinya. Nah, jangan dicontoh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Nampaknya menakutkan memang. Nah, karenanya itu tuntutlah ilmu. Sebab para ulama, kita hadir pada malam hari ini haul mengenang 4 tahun wafatnya Kiai Mudarris. Ketahuilah bahwasanya an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia mati, tapi para ulama mereka nggak mati, mereka tetap hidup. Sebab orang yang hidup adalah orang yang produktif. Yang tidak produktif itu yang mayit. Tapi orang yang masih produktif, argo pahlanya masih mengalir berjalan, maka dia hidup. Imam Syafi'i lebih dari 1000 tahun yang lalu wafat, tetapi masih produktif, pahalanya masih mengalir. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, beliau wafat hampir 1000 tahun yang lalu, akan tetapi beliau tetap hidup sebab masih produktif, argonya masih mengalir. Kitab Ihya-nya masih dibaca, kitab Bidayatul Hidayah masih dibaca, ilmu beliau masih dimanfaatkan. Begitu juga Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, walaupun beliau wafat sudah lama, ratusan tahun yang lalu, tapi beliau tetap masih produktif, kitabnya masih dimanfaatkan. Berapa banyak orang masih mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah, membaca kitab Al-Adhkar, membaca kitab Riyadhus Shalihin, membaca kitab Minhaj At-Talibin, membaca karya-karya beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan begitu juga Kiai Mudarris. Kiai Mudarris walaupun beliau wafat 4 tahun yang lalu, tetapi ilmunya tetap masih dimanfaatkan oleh para santrinya, oleh para murid-muridnya, sehingga tetap masih produktif. Itu Rasul SAW beliau bilang bahwasanya idza mata ibnu Adam min baqa amal illa min thalath. Apabila meninggal anak Adam terputus amalannya kecuali dari 3 hal. Waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan dia. Kemudian juga sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, sedekah jariyah dan ilmu yang dimanfaatkan. Ini semua 3-tiganya dimiliki oleh Kiai Mudarris. 3-tiganya dimiliki oleh Kiai Mudarris. Subhanallah. Beliau adalah orang yang berjuang untuk Islam, berkhidmat kepada agamanya Nabi Muhammad seumur hidupnya dari kecil hingga beliau wafat. Berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya. Subhanallah. Dan kita mengenal beliau orang yang tawadhu, orang yang sangat tawadhu, yang tidak menyombongkan dirinya, ramah kepada semua orang, berakhlak santun kepada semua
kepada semua orang, kepada rakyat jelata, kepada pejabat, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada muslim, kepada non-muslim. Itu disebutkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, la yura fi majlisihi aghniya. Di majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri gak kelihatan orang kaya, hartawan gak kelihatan di majelis beliau. Bukan gak ada hartawan, ada, akan tetapi semuanya dapat porsi yang sama dari beliau, diladeni, diopeni dengan porsi yang sama. Mau kaya, mau miskin, semuanya dihormati, semuanya dimuliakan. Beliau tawadhu kepada semua orang, radhiyallahu anhu arda. Dan begitu juga Kiai Mudaris mencerminkan akhlak para guru-gurunya, akhlak para ulama-ulama salaf yang terdahulu, akhlaknya para aulia, para salihin, tawadhu yang demikian agung, yang demikian luhur. Orang kalau udah tawadhu, semua ilmu terkumpul kepada dia. Dikatakan di dalam syair bahwasanya al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kastaili harbun min makanin ali. Ilmu menjauh, lari dari pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air menjauh dari dataran yang tinggi. Datangnya kemana? Ngumpulnya air ke dataran yang rendah. Begitu juga ngumpulnya ilmu kepada orang yang rendah hati. Itu ngumpulnya ilmu kepada orang tersebut, datang kepada dia. Yaqul Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, itu beliau bilang bahwasanya guru beliau Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya berkata kepada beliau tentang Al-Imam Al-Muhaddith Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Hafidh. Beliau bilang bahwasanya ada Imam Al-Sayyid Al-Habib Salim bin Hafidh, al-arab tashtaki min tawadhu'ih. Bumi merintih melihat tawadhu'nya mereka. Bumi merintih melihat tawadhu'nya orang-orang tersebut. Merintih melihat tawadhu'nya mereka. Karena al-Imam Al-Aidarus Al-Akbar wal Imam Al-Adni radhiyallahu kadzalik, beliau bilang man qabbala yadi faka'annama laqmani wa man qabbala rijli faka'annama fada'a aini. Sungguh sebagian murid-murid, sebagian pecinta, mereka mencium tangan saya, jangan dikira saya suka. Saya orang macam saya gak pantas dicium tangannya. Orang yang mencium tangan saya itu adalah bagaikan tamparan buat muka saya. Bahkan sebagian pecinta, mereka sampai mencium lutut atau kaki saya, ini bagaikan mencongkel mata saya. Karena Al-Imam Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in yang paling alim, itu beliau berkata kepada seekor anjing. Itu beliau mencari makanannya dari tumpukan sampah, dicari yang masih bagus beliau makan. Itu di sisi yang lain ada seekor anjing juga cari makan di situ. Itu anjing menggonggong dia. Maka Uwais Al-Qarni berkata kepada anjing tersebut, anta kul mimma yali wa ana akul mimma yalini. Silahkan kamu makan bagian kamu, saya nggak ganggu, saya nggak ngusir kamu. Saya makan bagian saya. Saya nggak bilang diri saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya. In juz'us sirat fa ana khairum minka wa in lam ajuz sirat fa anta khairum minni. Kalau saya lolos melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, kalau saya lolos masuk surga, maka saya lebih mulia dari anjing. Kalau saya gagal, anjing lebih mulia dari saya. Gak berani bilang diri saya lebih mulia dari anjing. Ini tawadhu'nya mereka para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Tawadhu' mereka sedemikian rupa radhiyallahu anhu warḍah. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah jihad, dalam Fatah Makkah, pembebasan Fatah Makkah, Rasulullah bersama pasukannya para sahabat masuk dari dua sisi. Itu Rasul masuk dari salah satu sisi dan beberapa sahabat yang lain membawa pasukan dari sisi yang lain untuk memerdekakan kota Makkah